Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demi ambisi kekuasaan, demi ya terpilih begitu menjadi seorang presiden begitu ya. Bahkan ya janji-janji mereka diobral sana sini. Bayangkan begitu ya. Hati-hati kecewa, ide Ganjar naikkan gaji guru 30 juta bebankan APBN. Itu pun belum cukup begitu kan, dari 3.000 ya anggaran APBN yang kemudian dialokasikan kepada ya para pendidikan, ya kesehatan di situ begitu kan. Tidak mungkinlah 30 juta begitu kan. Setara dengan orang-orang yang ada di luar negeri, di Singapura atau dengan negara-negara yang lain begitu kan, dengan gaji seperti itu begitu. Bagaimana gaji honorer katanya gajinya 10 juta ya. 30 juta sampai ya 50 juta. Ini kan ngacau begitu kan ya. Bolehlah Anda memberikan memberikan janji-janji seperti itu, tapi jangan ya hati-hati. Barangkali ini bisa kecewa mereka begitu kan ya, seperti para guru dan sebagainya. Bahkan perkataan Pak Ganjar dianggap ngibul begitu, dianggap dongeng saja begitu. Ketika gaji 30 juta saja begitu kan. Gaji 10 juta saja begitu ya, mereka bersyukur begitu. Bayangkan, Pak Jokowi kurang apa coba begitu. 2 periode loh begitu kan. Ya, gaji tenaga honorer itu aja begitu kan. Kalau gajinya 30 juta begitu, tidak mungkin orang-orang itu bekerja ke pabrik, maka kemudian banyak yang menjadi ya guru di situ begitu, ya. Ya, jangan demen-demen amat lah begitu kan untuk janji-janji kepada masyarakat. Masyarakat sekarang tidak bodoh begitu kan ya. Melihat dari hal-hal seperti itu Pak Ganjar dianggap dongeng ya, dianggap pencitraan luar biasa begitu. Pada akhirnya benar juga di satu sisi begitu kan ya. Ya, padahal katanya sudah ada pakar yang menghitung itu. Ngapain kita harus menggunakan pakar begitu kan untuk menghitung kalkulasi ini? Dari janji 30 juta sampai 50 juta sudah tidak bisa. Ya, kalau hasil ngotang siapapun bisa begitu kan ya. Tapi kasihan kesejahteraan masyarakat di situ begitu kan. Tidak hanya masyarakat Indonesia itu berada di guru begitu kan, ada di posisi yang lainnya juga begitu kan ya, yang harus setara. Yang namanya keadilan gaji 30 juta, apakah di yang lain gajinya 5 juta begitu kan. Ini kan sayang 1000 sayang itu. Bukan saya tidak setuju, saya setuju sekali. Tapi kalau masih bebankan APBN itu kan kacau mereka begitu ya. Seolah-olah diobral sana sini begitu ya. Bahkan ini pakai duitnya Bapak Ganjar aja tidak cukup lah di situ begitu. Bagaimana di Jawa Tengah begitu kan, UMP-nya, UMR-nya itu aja begitu kan. Nyontoh seniornya katanya begitu ya. Di kantong saya ada 11 triliun. Tapi tahu-tahunya ngutang begitu ya. Anggap lagi mereka ngigau katanya begitu. Ini sudah jelas komentar-komentar netizen begitu kan. Wah, ini Pak Ganjar ngibul atau ngigau begitu ya. Bohongnya nanggung ya. Komentar dari netizen begitu ya. Saya ingin ada komentar dari guru begitu kan. Nggak jauh beda dengan seniornya, faktanya pasti nol besar ya. Nggak usah segitu, 10 juta saja rata-rata sudah bagus, pakai banget ya. Sisa 20 juta dari rencana tersebut buat angka semuanya honorer atau guru atau dosen. Penjaga sekolah jadi PNS dengan gaji awal 5 juta. Itu kan sangat menarik begitu kan. Tidak hanya itu, gaji honorer saja 5 juta misalnya, itu menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu kan. Maka saya pribadi mengusulkan siapapun begitu kan ya, yang menjadi presiden begitu kan. Bagaimana kalau tenaga honorer itu gajinya lebih banyak dibandingkan dengan PNS ya. Saya kira seperti itu. Karena PNS itu dapat tunjangan ya di situ begitu kan. Ya di situ gajinya tetap di situ begitu, tergantung golongannya. Maka pribadi kalau saya jadi presiden ya, saya lebih memperhatikan ya tenaga guru honorer ya, lebih banyak di situ, karena memang di satu sisi tenaga honorer itu yang didapatkan berapa ya. Pekerjaannya sama begitu kan ya. Malah orang-orang yang PNS inilah yang kemudian ya yang banyak meremehkan hal-hal seperti ini begitu kan. Maka kalau menurut saya pribadi ya, dengan hati yang sangat besar ya, mending tenaga honorer ini harus disamakan dengan PNS kan, begitu logikanya begitu ya. Bahkan kenapa wacana sampah dibahas buang waktu? Jokowi saja baru mau pemilu dan lama lagi baru naik. Ingat partainya PDP. Mau dipilih ya, aku pilih no katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Jangan pernah sekalipun percaya dengan apa-apa yang diomongin ya oleh kader PDP. Termasuk ketumnya. Semuanya berbohong belaka karena mereka asal ngomong-ngomong nggak pakai otak katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi inilah demokrasi, kita harus hargai itu begitu kan ya. Dalam artian bahwa boleh
bolehlah berjanji dengan apapun begitu kan, tapi jangan demen-demen amat begitu kan. Ini kasihan begitu kan. Ya, yang namanya politik kan dinamis di situ, tidak menentu begitu ya. Bahkan ini hati-hati ya, kecewa ide Ganjar naikkan ya gaji guru 30 juta, bebankan APBN. Wah, ini belum apa-apa sudah bebankan APBN. Ini kan kacau mereka begitu ya. Bahkan ini ya, ide naikkan gaji guru menjadi 30 juta yang disampaikan bakal calon presiden baca pres dari Perjuangan Ganjar Pranowo dinilai tidak masuk akal ya, karena jika dipaksakan berpotensi membebankan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahkan pengamat ekonomi Bima Yudhistira yang menjelaskan biaya pendidikan merupakan yang utama dalam menunjang perbaikan ekonomi Indonesia. Betul begitu kan? Kalau ekonominya baik, kesejahteraannya baik begitu kepada rakyat miskin, angka kemiskinannya semakin turun, itu menjadi prioritas utama. Sebenarnya capres itu begitu kan tidak pernah berpikiran bagaimana ya ekonomi kita, kesejahteraan masyarakat, kesehatan begitu, semuanya begitu kan ya. Cobalah lebih pro terhadap rakyat begitu. Sekarang kan lebih pro terhadap para oligarki begitu kan ya. Seperti PSI yang menjanjikan ya PBCS gratis. Itu kan demen-demen amat di situ begitu kan. Ya menurut saya pribadi ngigau mereka begitu. Kenapa ya perjuangkan ya BPJS ya, masalah pelayanan di situ kan baik di situ begitu dibandingkan dengan janji-janji omong kosong seperti itu begitu. Hanya saja di media ide Ganjar tidak tepat diterapkan saat kondisi APBN Indonesia tidak bisa nanggung beban pembayaran gaji guru yang jumlahnya tidak sedikit. Bahkan dia memperkirakan biaya belanja sumber daya manusia SDM yang dikampanyekan Ganjar bakal menimbulkan pertanyaan publik. Bahkan di satu sisi mereka ya, karena gaji kalau 30 juta itu apakah semuanya akan dibiayai negara atau untuk guru di sekolah swasta. Jadi nggak ada kejelasan teknisnya mereka begitu kan ya. Jadi asal ngomong saja mereka begitu agar menjadi simpati begitu. Makanya dari itu Bima mengajak ya masyarakat ya pemilihan untuk jeli memperhatikan gagasan baca pres yang akan maju di Pilpres ya di 2024. Jangan sampai malah merugikan banyak orang karena janji-janji yang tidak bisa direalisasikan ya. Bahkan ini membayangkan Anda gaji 30 juta seperti janji Ganjar Pranowo. Apa yang terjadi ya, andai guru beneran gaji 30 juta sesuai dengan gaji Prabowo ya, Ganjar Pranowo. Suatu yang enak, membahagiakan dan gratis itu adalah berandai-andai. Itulah yang saya lakukan beberapa waktu lalu. Gara-gara pas lagi selanjor, saya membaca berita tentang Pak Ganjar. Katanya begitu, apa yang terjadi? Bukan soal performa beliau di mata Najwa baru-baru, tapi soal pernyataan Pak Ganjar di akun YouTube ya, Renaldi Kasali. Jadi saat diwawancarai oleh Renaldi Kasali, Ganjar menyebutkan bahwa dia berjanji akan menaikkan gaji guru hingga 30 juta. Konon katanya hal tersebut dilakukan sebagai apresiasi dan profesi guru ya, tidak seperti juga begitu kan ya. Pasca sarjana selesai ya begitu ya. Satu-satunya terlintas di benak saya, andai gaji guru benar 30 juta sebulan, adalah kampus pasca sarjana bakalan sesak begitu kan ya, banyak begitu. Maaf aja. Guru mah gitu, kalau ada duit lebih larinya bukan ke MOK ya, apalagi beliau pulau ya, apalagi beli pulau. Duit itu bakal dipakai untuk ya upgrade pengetahuan, entah itu diklat ataupun ya kuliah dan sebagainya. Benar juga di satu sisi begitu. Gaji 5 juta saja begitu, guru masih menyisihkan untuk kuliah lagi di situ begitu. Artinya kalau menurut saya pribadi apa yang disampaikan Pak Ganjar selama ini begitu, menurut saya pribadi agak ngigau begitu ya. agak mimpi di situ begitu. Wajarlah kalau mimpi ya sekedar mimpi, tapi bagaimana dengan ekonomi dulu begitu kan. Ya kalau ekonominya nih bisa saja seperti itu. Seperti Pak Mahfud mengatakan ya, kalau tidak ada korupsi ya di negara kita, ya korupsinya tidak seperti itu begitu, tidak merajalela begitu. Saya yakin ya, kata Pak Mahfud ya, per orang bisa dapat 20 juta begitu. Ini luar biasa begitu kan. Bisa kalau seperti itu begitu kan. Kalau angka korupsinya masih merajalela begitu, Harun Masiku masih belum ditangkap sana sini, kata Pak Mahfud lihat sana lihat sini ke kiri ke kanan banyak yang korupsi, apa yang terjadi begitu kan? Tidak mungkin lah begitu kan. Para birokrasi kita cek di situ begitu, banyak yang melakukan tindak pidana korupsi begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.